Ketika Allah memberikan tangan, berarti ada fungsi yang harus dijalankan. Maka layak dia disebut manusia ketika dia menjalankan fungsi itu. Dia diberi tangan berarti artinya dia disuruh memberi dengan tangan itu. Barulah dia layak disebut insan atau manusia, saudaraku. Dan layak diberi isi sebagai rahasia-rahasia Tuhan di dalamnya. Begitu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dari itu, kita sebagai manusia, jangan berperilaku seperti orang, saudaraku. Tapi berperilakulah seperti insan, seperti manusia itu sendiri. Jadi berkesesuaian. Ketika dia diberi mata, dia gunakan mata ini untuk melihat keindahan-keindahan tentangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, sagung dumadi, sampurasun. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan channel Teras Kehidupan. Pada kesempatan kali ini, izinkan Teras Kehidupan memberikan sekelumit pengetahuan yang bertajuk orang tidak pantas atau tidak layak disebut sebagai manusia. Orang adalah perampok Tuhan. Kenapa disebut perampok? Ya, karena pekerjaan setiap saatnya adalah merampok hak-hak Tuhannya yang seharusnya tidak dimilikinya sendiri. Tetapi setiap segala sesuatu yang hadir, setiap segala sesuatu yang datang, dia mengakui bahwa itu adalah miliknya. Itulah yang disebut orang, saudaraku. Kelakuannya masih lebih rendah daripada binatang, saudaraku. Binatang saja masih mengakui Tuhannya, sementara orang tidak mengakui Tuhannya sama sekali, saudaraku. Bagaimana mau disebut mengakui? Dia setiap segala sesuatu, setiap ada yang datang pada dirinya, setiap yang ada pada dirinya, diakui semua olehnya. Padahal dia tahu bahwa semua itu adalah milik Tuhannya. Tetapi dia sengaja merampoknya tanpa mengindahkan peringatan-peringatan yang telah ditentukan, saudaraku. Dia tidak layak disebut manusia karena memang dia belum memiliki kelayakan. Karena setiap saat gerakan tangannya ini diakui olehnya bahwa ini adalah miliknya. Ini tangannya, ini adalah gerakannya sendiri. Mata yang melihat, dia mengakuinya bahwa ini adalah matanya. Telinga yang mendengar, dia pun mengakuinya. Dia rampok terus-menerus Tuhannya. Padahal ini jelas-jelas adalah milik Tuhan dan perbuatan Tuhan itu sendiri. Tuhan membuatnya sendiri untuk dipakainya sendiri. Bukan untuk diberikan kepada orang. Tetapi orang merampoknya dari Tuhannya. Karena dia memang masih belum memiliki kelayakan untuk disebut manusia. Kenapa dia dibilang lebih rendah daripada hewan? Ya, dia memang tingkah lakunya lebih rendah daripada binatang, saudaraku. Karena setiap segala sesuatu yang disebut orang itu diakuinya. Dunia ini adalah dunianya. Alam ini adalah alamnya. Dia terus begitu. Setiap saat dia mengakui yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Itulah yang disebut orang, saudaraku. Banyak sekali. Kalau kita jabarkan dari A sampai Z, mungkin tidak selesai satu hari, saudaraku. Kenapa? Ya, karena begitulah orang yang masih belum layak menyandang gelar manusia. Orang yang sudah bertransformasi, menyandang gelar sebagai manusia, dia tidak akan pernah berani melakukan hal itu. Karena setiap segala sesuatu dia berikan kepada Tuhannya. Bahkan tubuh itu sendiri dia berikan kepada Tuhannya. Dia tidak berani mengakuinya. Mata yang melihat semua adalah milik Tuhannya. Telinga yang mendengar semuanya adalah milik Tuhannya. Tubuh yang bergerak semuanya adalah gerak diam Tuhannya. Itulah yang disebut manusia. Makanya Allah memberi gelar insan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Aku adalah rahasia insan dan insan adalah rahasiaku. Dia layak menjadi wakilnya Tuhan. Makanya disebut insan, saudaraku. Makanya Allah berani mengatakan hal itu. Mengatakan bahwasanya manusia itu adalah rahasianya. Ya, karena dia memiliki gelar insan. Dia layak menyandang gelar itu.
Karena kelakuannya sesuai, saudaraku. Setiap ucapannya, apapun yang dia ucapkan, semuanya berkesesuaian dengan alam semesta. Dengan tingkah lakunya, setiap yang dia ucapkan, sesuai semuanya. Ketika dia berkata tentang bismillah, maka perbuatannya, tindakannya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia menunjukkan kasih sayangnya Allah. Setiap saatnya, ketika dia berbicara hamdalah, maka dia menunjukkan rasa syukurnya. Baik secara lisan ataupun secara jawareh, secara perbuatan, saudaraku. Setiap segala sesuatu yang dilakukan oleh insan itu atau manusia itu sendiri berkesesuaian, saudara. Hampir memenuhi targetnya semua. Makanya dia layak menyandang gelar insan, saudara. Kenapa orang itu belum layak menyandang gelar insan atau disebut manusia? Ya, karena dia belum mentransformasikan dirinya ke alam kemanusiaan itu sendiri atau alam insani itu sendiri. Ruhnya masih hewan, saudaraku, belum ruh insan. Ketika ruhnya sudah insani, baru bisa layak disebut manusia. Ruhnya masih hewani, dia masih lebih rendah, malah masih lebih rendah daripada hewan, saudaraku. Itulah kenapa orang itu tidak layak disebut sebagai manusia. Dia lebih rendah daripada binatang. Karena apa? Karena setiap tingkah lakunya itu, setiap segala ucapannya tidak pernah sesuai. Dia diberi tangan, dia gunakan tangan ini untuk dirinya sendiri. Bukan dia gunakan tangan ini untuk memberi. Ketika Allah memberikan tangan, berarti ada fungsi yang harus dijalankan. Maka layak dia disebut manusia. Ketika dia menjalankan fungsi itu, dia diberi tangan, berarti artinya dia disuruh memberi dengan tangan itu. Barulah dia layak disebut insan atau manusia, saudaraku. Dan layak diberi isi sebagai rahasia-rahasia Tuhan di dalamnya. Begitu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dari itu, kita sebagai manusia jangan berperilaku seperti orang, saudaraku. Tapi berperilakulah seperti insan, seperti manusia itu sendiri. Jadi berkesesuaian. Ketika dia diberi mata, dia gunakan mata ini untuk melihat keindahan-keindahan tentangnya. Ketika dia diberi telinga, dia gunakan telinganya ini untuk mendengarkan. Selain daripada suaranya, dia tidak mau mendengarkan. Selain daripada suara Allah itu sendiri, telinga ini tidak mau dia perdengarkan kepada yang lain. Dia hanya menempatkan telinga ini pada tempatnya, kepada pemiliknya itu sendiri. Jadi dia tidak mau mendengar selain daripada Allah itu sendiri. Mata ini melihat, begitupun sama, saudaraku. Semuanya sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak salah Allah menganugerahkan kemuliaan kepada manusia ataupun insan itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita sebagai manusia harus benar-benar layak menyandang gelar kemanusiaan itu sendiri, saudara. Harus benar-benar layak untuk menyandang gelar kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana caranya untuk layak? Ya harus sesuai. Setiap apa yang kita bicarakan harus sesuai dengan tingkah laku kita. Apapun itu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya berfaedah. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi berkat serta pertolongan buat kita semua. Dan semua ini bisa kita jadikan pelajaran dalam setiap saatnya, saudaraku. Mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian saja, dan kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.